Jadi untuk supaya jalan di desktop itu, kita lihat di Flutter-nya. Itu kan harus install Visual Studio ya, tapi di dalam Visual Studio installer-nya itu yang diinstal cukup ada satu tools ya yang harus diinstal, yaitu Desktop Development with C++. Nah, ini installnya satu ini, nanti di checklist lalu install. Ini cukup besar untuk file size-nya, sekitar 8 GB ya untuk Desktop Development with C++-nya. Jadi hanya satu ini aja yang diinstal, yang lain tidak harus di checklist, lalu setelah ini diinstal baru bisa di-run di Flutter. Nah, tandanya udah bisa di-run di Flutter itu, kalau kita buka PowerShell, terus kita melakukan Flutter Dagger. Nah, ini ya, ini sudah checklist di bagian Visual Studio-nya. Jadi di sini udah ada versinya, Visual Studio Community di 2022. Lalu jika ingin di-run, di sebelah sini ya. Nah, di sebelah sini, di bawah, ini tinggal diklik saja device-nya apa. Nanti kita tinggal pilih aja mau itu Windows, Chrome, atau ini ada browser lagi namanya Edge. Nah, nanti kalau misalnya device HP kita colokin ya, misalnya saya colokkan satu HP nih. Nanti dia muncul ya Samsung Galaxy Gen 6 di sini. Seperti itu. Nah, ini saya akan run di desktop ya. Coba di desktop. Nah, ini sambil nunggu di run. Kita perkenalan dulu tentang pubspec.yaml, file untuk menyimpan aset dan juga untuk menyimpan atau menambahkan dependencies atau library ya biasanya kalau kita sebutkan. Di sini kemarin sudah dilihat ya cara untuk menyimpan aset itu caranya seperti ini. Jadi tinggal aset, nanti di sini tinggal di uncomment aja. Nah, ini spasinya kalau bisa jangan berubah. Misalkan ini ada spasi di sini, ini seperti ini jangan. Jadi ini sangat-sangat case sensitif banget ya di bagian sini. Oh, ini keubah. Nah, lalu di sini ada font. Nah, oh ya, yang aset ini kan ada folder images ya. Di sini kita tidak ada folder images, jadi kita bikin aja folder sendiri di sini. Bikin folder baru. Saya namainnya aset biasanya, seperti ini. Lalu nanti tinggal ditambahkan di sini aja asetnya. Lalu untuk font itu ada dua cara sebenarnya. Bisa dengan menggunakan ini ya, menggunakan font eksternal atau kita download dari luar. Atau kita pakai Google Font biasanya. Nah, ini contohnya dengan menggunakan desktop. Jadi default project-nya biasanya seperti ini ya. Ada di sini ada app bar-nya seperti ini, ada app bar-nya. Lalu ada isinya. Di sini ada teks, ada teks juga dua ya di sini. Lalu sini ada floating action button ya disebutnya di paling bawah. Ini biasanya default project Flutter biasanya seperti ini. Ada juga bentuknya yang list yang kemarin kita lihat skeleton itu. Kalau yang ini kita default application. Oke. Nah, biasanya kalau saya menggunakan Google Font. Nah, biasanya saya Google Font untuk kalau misalkan ada font-font yang saya pengen gitu ya. Saya nyarinya biasanya di sini. Fontnya ya. Di sini saya biasanya nyarinya mau font seperti apa.
Nanti tinggal diambil aja namanya. Nah, karena di sini ada yang namanya dependencies, jadi si Google Font ini menyediakan dependencies agar kita tidak usah set font secara manual seperti ini. Jadi kalau di Flutter itu dependencies itu semuanya dipusatkan atau ditampung di dalam web yang bernama pub.dev ya. Nah, di sini. Ini sumber dependencies atau library dari si Flutter itu sendiri. Di sini saya share di chat ya linknya. Ini pub.dev. Lalu kita bisa cari apapun. Ini banyak sekali library-nya. Baik itu dari official Google-nya sendiri maupun dari third party ya, orang yang bikin gitu. Jadi kita cari Google Font. Nah, di sini banyak nih, ada Google Font, ada Arabic juga, ada yang Flutter Font Picker. Nah, di sini yang membuat itu bisa dari ini official material ya, dari material Google-nya. Lalu di sini ada yang tidak ada ya, berarti ini buatan orang, custom. Ada juga buatan orang tapi udah official juga, jadi sudah terjamin gitu bahwa ini tuh bagus library-nya. Nah, itu bisa dilihat dari popularity-nya. Bagaimana sih popularity-nya? Kalau misalnya udah 100% itu sudah jelas banyak yang pakai dan juga tidak ada masalah gitu. Di sini kita coba pakai Google Font. Nah, di sini ada readme-nya juga. Jadi ada bagaimana cara penggunaannya, sekilas penggunaannya. Lalu di sini juga ada cara instalasinya. Di sini ya ada installation-nya. Lalu juga ada example. Di sini ada versionnya. Jadi versionnya sudah berapa dan apa aja perubahannya. Nanti tinggal dilihat aja di sini. Lalu ini ada scores-nya. Nah, scores-nya bisa kita lihat ya. Berapa likes-nya, poinnya berapa, dan popularity-nya berapa. Gitu. Untuk installing, sebenarnya ada banyak cara ya. Bisa kita simpan si Google Font ini. Nah, ini kalau misalnya kita simpan di sebelah sini ya, di bawah ini. Atau bisa juga kita menggunakan terminal dengan cara Flutter pub add Google Font. Nah, ini tinggal kita copy aja. Lalu di sini di terminal ya, dimasukkan. Nah, seperti ini. Artinya Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya. Lalu di enter. Nanti dia akan mengunduh dependencies-nya dari pub.dev ke dalam project ini. Nanti dia ada loading juga di sini untuk pub-get running-nya. Nah, jika ini sudah hilang dan di sininya sudah exit code 0 dan juga dicek di sininya nih sudah muncul atau belum si Google Font-nya. Nah, berarti itu sudah dimasukkan ya si dependencies-nya. Nah, ini kan sudah dimasukin. Nah, karena kita menambahkan dependencies baru, berarti kita harus melakukan build ulang atau running ulang. Jadi kita exit dulu aplikasinya. Lalu kita run kembali. Nah, kalau untuk aset, tadi saya contohkannya di dalam ini ya, dalam folder aset ini, kita masukkan misalkan satu gambar aja ya. Coba unduh image. Nah, kita masukkan ke dalam dulu.
Nah, jadi kita masukkan ke dalam folder yang aset ini ya. Masuk. Ini sudah jalan juga, berarti untuk dependensinya tidak ada masalah. Lalu kalau kita akan mengubah lagi pubspec.yml, jadi setiap kita melakukan perubahan dalam file ini ya, di dalam pubspec.yml ini, kita harus selalu melakukan build ulang ya, Bapak Ibu. Jadi pas sudah kita simpan apapun di sini, dia akan melakukan update. Kalau kita save di sini ya, ini saya saya tekan Ctrl Save, Ctrl S ya, nanti dia bakal selalu muncul ini. Nah, kalau udah ada ini, kita akan melakukan perubahan di sini. Jadi kita harus selalu build setelah melakukan perubahan di dalam folder file pubspec.yml ini. Ini kita exit dulu. Kita masukkan aset di sini. Ini ya. Nanti di sini ini hapus saja. Nah, lalu di dalam aset itu kan ada banyak file image ya nantinya. Nanti kita masukkan seperti ini saja. Jadi tidak usah masukin sini nama image-nya. Jadi cukup segini saja, lalu kita save. Oke. Kita coba untuk menggunakan font ya. Font sama asetnya di dalam main download ini. Jadi strukturnya seperti ini ya. Struktur Flutter ya, Flutter project itu di dalam file Dart-nya. Jadi kalau sudah terbiasa dengan object oriented programming, seharusnya nanti untuk logiknya ya, ini kan UI-nya, nanti untuk logiknya seharusnya tidak ada masalah kalau sudah biasa dengan OOP ya. Karena emang basicnya hampir semua mobile, mau itu Android, native ya, Kotlin, Swift, lalu C Sharp, Flutter, itu biasanya menggunakan object oriented gitu. Hampir semua ya, kecuali mungkin kalau React Native itu tidak menggunakan object oriented. Nah, sekarang kita coba untuk kita coba menelaah dulu apa aja yang ada di dalam file ini gitu. Di sini Flutter selalu dimulai dengan void main. Jadi ini hanya satu, code ini hanya satu di dalam main.dart. Jadi kalau misalnya kita bikin file lain, UI lain, ini sebenarnya tidak usah dimasukkan gitu. Lalu di sini ada nama kelasnya. Di sini nama kelasnya, lalu kita extend ke di sini ada stateless widget. Nah, jadi setiap kelas UI itu, kelas view itu, dia harus selalu mengextend kepada stateless widget atau stateful widget. Nah, stateless widget itu adalah widget ya. Jadi kita nanti mengambil widget dari Flutter-nya itu sendiri. Kalau stateless itu sifatnya statik. Jadi kalau misalkan di dalam view ini tidak ada perubahan yang signifikan atau cuma nyimpen teks aja ya, seperti landing page atau seperti kita bikin profile gitu ya nantinya, tapi profile-nya nggak berubah-ubah. Nah, ini cukup menggunakan stateless widget saja. Kalau stateful itu kebalikannya, jadi view yang dimana dalamnya akan berubah banyak gitu nantinya. Kayak misalkan ini ya, counter ini kan dia berubah ya dari 0 menjadi nanti selalu nambah ya 1 gitu kan. Nah, ini dia tidak bisa menggunakan stateless widget. Jadi harus menggunakan stateful karena atribut yang ada di dalamnya itu selalu berubah-ubah.
Nah, kalau misalnya stateful itu dia banyak pilihannya ya, seperti ada on create atau init state disebutnya, atau on dispose. Jadi begitu view-nya ditutup, itu kita bisa melakukan sesuatu gitu. Kalau misalnya di stateless itu tidak bisa. Dia cukup terbatas untuk kegunaannya karena emang untuk static view. Jadi bukan untuk view yang atributnya banyak berubah gitu. Nah, untuk di dalam stateful ini ada function namanya increment counter ya. Ini berarti untuk menambah variabel counter ini. Nah, ini kenapa ada underscore? Nah, ini underscore itu tandanya si variabel ini merupakan variabel private ya. Jadi kalau misalnya di Java itu kita biasanya menambahkan seperti ini ya, private gini. Di depan biasanya di depan sini. Private integer misalkan. Nah, di Flutter itu tidak usah menggunakan private, jadi hanya menggunakan underscore aja. Ini berarti tandanya private gitu. Flutter menganggap ini adalah private. Kenapa kita harus pakai private? Supaya variabel ini tidak bisa diakses oleh kelas lain gitu. Jadi kita menggunakan underscore sebagai tanda private. Kalau di sini juga diberitahu ya setiap fungsinya ada ininya ya, ada komentarnya. Nah, ini ada set state. Ini fungsinya untuk merefresh UI-nya. Jadi begitu increment counter ini diklik oleh buttonnya, kalau kita akan lagi ya, nanti dia akan melakukan refresh UI, lalu mengupdate counternya menjadi +1 seperti itu. Jadi set state ini digunakan untuk merubah UI. Ini biasanya digunakan kalau ada perubahan dan ingin terlihat langsung real time. Jadi set state ini dibutuhkan pas variabelnya berubah. Lalu ada build-nya. Ini untuk build UI-nya. Di sini ada scaffold. Ada scaffold dan juga ada app bar. Scaffold ini untuk membungkus satu UI menjadi UI-nya Android ya. Nah, kalau misalnya ingin iOS, UI-nya gitu ala-ala iOS, ini kita ganti aja dengan Cupertino namanya. Jadi Cupertino itu merupakan UI kit-nya si iOS. Jadi namanya ini ya, Cupertino Page Scaffold. Jadi ini kita menggunakan UI-nya si iOS. Kalau Android itu cukup scaffold aja. Satu ini ya, scaffold ini. Di dalam scaffold itu atributnya ada banyak ya. Kalau misalnya kita menekan kontrol spasi, dia akan muncul tuh semuanya, semua atributnya apa aja yang bisa kita gunakan ya. Salah satunya ada app bar. Jadi app bar itu yang ada di atas ini ya. App bar di sini ada teks widget title. Nah, app bar title. Nah, ini app bar itu untuk kita tadi saya lihatin di atas. Lalu untuk title ini atributnya. Ini bisa kita lihat title itu apa. Jadi primary widget display in the app bar. Jadi ini adalah widget yang ada di dalam app bar ya. Jadi ini tuh bukan teks doang, ini tuh adalah widget gitu. Nah, widget ini isinya baru teks gitu. Lalu sini kita mengambil variabel yang ada di atas ya, di atas stateful. Jadi widget.title. Nah, ini tuh sebenarnya cara mengambil variabel yang ada di atas ini. Gitu. Jadi si stateful ini tuh ada atribut namanya title, di mana title ini nanti diisi di atas ya, diisi di file sebelumnya. Jadi di sini ada ya, kalau lihat di atas, nah ini ya, my homepage ini dia langsung muncul atribut title. Nah, atribut ini kita sebenarnya bikin sendiri sih di sini. Lalu kita masukkan ke constructor di sebelah sini. Nah, karena ini constructor ya, kalau misalnya di OOP di Java ya,
Ini tuh constructor, jadi kita misalkan nambahin baru ya, final string number misalkan. Nah, di sini nanti dia akan error. Lalu kita tekan saja nih si lampu bohlam ini, lalu add final field formal parameter, nanti dia muncul satu di sini. Tapi di sini jadi error karena kita menambahkan satu parameter baru, tapi di sininya kosong ya. Jadi di sini tinggal tambahin aja nambah. Oh, ini string. Kita lupa ini integer. Oke. Jadi kita bisa menambahkan value ya ke dalam kelas. Jadi kalau kita misalnya manggil kelas my homepage ini, tapi kita mau masukin satu value gitu ya yang berasal dari kelas sebelumnya, kita menggunakan constructor ya. Jadi sini tinggal namain final tipe datanya apa, lalu masukkan ke dalam constructor. Nanti tinggal kita panggil dengan cara melakukan widget dot title. Nah, ini kalau misalnya dihapus, kalau kita lihat dotnya ada title dan ada number juga ya. Gitu. Jadi kita bisa ambil number juga. Nah, ini error karena si teks itu butuhnya string. Jadi kita kalau misalkan kasusnya seperti ini, si number itu integer tapi si teks itu butuhnya string, jadi tinggal tambahin aja to string. Atau dengan cara kita masukin ke dalam string seperti ini, lalu kita panggil variabelnya dengan cara seperti ini. Pakai $, kurung awal buka dan tutup. Nah, seperti ini. Oke. Di sini setelah add bar, ini ada center. Ini jelas yang membuat konten di dalamnya menjadi di tengah. Lalu ada kolom di sini untuk membuat kontennya vertikal ya, dari atas ke bawah. Ini kan ada dari atas ke bawah ya. Nah, di sini sama sih, ada teks juga kayak biasa. Lalu sini ada stylenya ya. Ini untuk style dari teksnya. Di sini text of context, text domnya headline 4. Jadi kita membuat si counter ini yang bawah ini menjadi H4 ya. Nah, caranya seperti ini. Di sini ada floating action button. Ini merupakan atribut bawaan dari scaffold ya, dari scaffold ini. Di sini ada floating action button seperti ini menggunakannya. Ada floating action button, ada on press. Ini kita manggil function di atas. Tooltip-nya, tooltip itu kalau misalnya kita hover dia muncul teksnya ya. Nah, itu tooltip. Nanti increment namanya. Lalu yang ada child-nya. Child-nya berarti isi dari button floating-nya itu apa. Nah, ini contohnya icon ya. Kita pakai icon. Nah, kalau misalnya kita ubah, misalnya add-nya jadi add. Jadi kalau misalnya kita ingin menambahkan icon ya, cukup seperti ini ya. Jadi icon dalam kurung icons dot apa gitu. Nanti sini muncul tuh suggest-nya. Nah, ini loading. Nanti muncul suggest-nya, dia mau icon seperti apa. Nanti kita misalnya add ya. Nanti muncul seperti ini. Nah, misalkan kita tambahkan add-nya seperti ini. Kita save, dia akan melakukan sinkron ke device-nya. Nah, itu disebut hot reload ya. Jadi langsung ke update gitu ceritanya. Nah, ini langsung berubah nih di sininya nih. Dan di sininya pun langsung berubah jadi 1 yang tadi kita set. Lalu balik lagi kita akan set font ya. Fontnya tadi sudah dilihatin di dalam file spec-nya. Nah, ini di sini di readme-nya. Bisa kita lihat ya, di sini ada teks, lalu di sini nama teksnya, di sini stylenya tinggal masukkan aja Google Font gitu. Jadi di sini kita coba di sini di bawahnya ya, di enter di dalam teks, di dalam widget teks kita coba masukkan atribut style seperti ini ya. Lalu kita masukkan Google Font, lalu dot, oh ini nggak harus, oke, lalu dot
Oh iya, konstannya harusnya dihilangin dulu. Nah, di sini tinggal dot. Ini kayaknya harus loading ya. Contohnya kita mau menambahkan font. Mungkin Roboto aja kali ya. Tidak ada ya. Oh, bisa ada. Bisa ini. Oke. Nah, ini kita save. Lihat ada perubahan nggak? Loading. Nah, ini berubah ya. Kita harus nggak kelihatan ya perubahannya. Kita hot restart, coba. Ini nggak terlalu kelihatan sih perubahannya. Coba kita pakai update ya, sama kayak ini. Masih loading ya. Nah, ini ya sudah berubah nih si fontnya. Jadi dia seperti ini ya, si fontnya udah berubah. Tadi mengikuti Google Font yang Armo itu. Kalau ini buttonnya juga masih berfungsi seperti biasa. Lalu kita coba menambahkan gambar yang sudah tadi kita unduh ya. Misalkan di dalam yang widget kolom ini kan artinya kita kalau widgetnya itu vertikal ya, vertikal dari atas ke bawah. Jadi kita tambahkan di bawah sini, di atas ini ya, di atas teks ini. Kita tambahkan untuk mengambil aset itu menggunakan image, karena filenya image ya, dot asset. Nah di sini tinggal kita masukkan saja asset slash tadi namanya adalah image 1. Ya lupa titik koma. Jadi untuk Flutter itu menutup widget itu dengan koma, sedangkan menutup logic seperti di atas ini ya. Nah ini logic dengan titik koma. Jadi ini ada dua hal. Jadi jangan salah, jangan sampai kebalik ini tiba-tiba jadi pakai titik koma, sedangkan di atas pakai koma. Nah itu jadi error nantinya. Lalu kita tambahkan juga atribut tambahan, yaitu size width. Kita kasih width-nya 100 aja ya. Kalau kita save, dia akan muncul di atas text you have pushed the button in many times. Jadi di sini muncul value-nya. Kalau saya kita menambahkan, aduh ini kayaknya terlalu mepet deh dengan teksnya. Jadi kita di sini bisa nambahkan yang namanya sized box ya. Kasih hey. Misalkan untuk mobile itu biasanya kelipatan 8 untuk numbernya ya, angka-angkanya. Jadi biasanya seperti ini, height 16. Nanti sini dia ngasih jarak ya antara gambar dan juga teksnya. Nah, oke. Nah, kalau misalnya dia teksnya dengan style H4 Shooting ini biasanya dia sudah include dengan padding ya. Jadi dia otomatis sudah ada jarak antara teks H4 ini dengan title yang ada di atasnya. Oke, jadi ini untuk mengambil aset seperti ini. Ini coba di-exit saja. Di-exit saja supaya bisa kelihatan dengan lebih ini ya. Lebih enak dilihat. Nah, di sini
Di dalam material app juga kita bisa set namanya color primary-nya. Jadi sini ada primary swatch ya. Jadi semua kayak app bar atau kayak button yang kita tidak set warnanya, dia otomatis mengikuti warna yang blue ini. Jadi kalau di sini kan ini udah biru ya sama buttonnya. Kenapa udah biru ya? Padahal kita belum set warnanya. Nah, kita harus set warna utamanya di sini biasanya. Jadi kita tidak perlu repot-repot setiap button atau setiap app bar kita set warnanya lagi gitu. Kecuali emang ada kasus mana app bar-nya harus ganti warna ya. Jadi di sini tinggal ubah aja. Ada color. Nah, ada background color. Nah, background bisa kita pakai menggunakan colors dot misalkan jadi red ya. Nah, di sini ada keterangan juga. Rednya pengen seperti apa ya? Kalau saya rednya pengen lebih gelap, tinggal dikasih 900 itu ya. Kasih seperti ini, 900. Oke. Jadi kita save. Kita lihat. Tadi udah berubah bar-nya jadi warna merah ya. Ini untuk color. Jadi defaultnya dia mengikuti yang ada di atas sini, material ini. Jadi material app ini membungkus semua view yang ada di Flutter nantinya. Di sini ada title Flutter demo, yaitu title untuk aplikasinya. Jadi kalau kita minimize atau kita tutup ya aplikasi, nanti saat kita lihat recent aplikasinya dia menampilkan title yang ada di sini. Lalu ada tema ya tadi demnya. Lalu ada home. Ini untuk view pertama yang dijalankan oleh si material app ini yang mana. Kalau misalnya kita kontrol spasi juga masih banyak. Ada action, ada builder, banyak ya. Banyak banget. Terus kalau misalnya kita ingin menghilangkan debug yang ada di atas, debug ini dia akan hilang kalau misalnya kita rilis ya, kita build sebagai rilis, tapi kalau misalnya kita sebagai dev, saya malas aja sih ngeliat si debug ini, atau ternyata ngehalangin karena saya ada icon di situ, itu bisa dihilangkan di dalam material app-nya dengan mengetik debug ini ya, debug so checked mode bannernya. Ini coba di set sebagai false, lalu di save lagi. Ini akan hilang ya yang di atas. Nah, kalau misalnya kita sudah beres nih melakukan editing di dalam view-nya, ini jangan lupa melakukan restart ya. Karena kalau hot reload yang kayak tadi dengan menekan Ctrl S itu kan hot reload ya. Kalau di hot reload sebenarnya hanya berubah untuk sementara. Nah ini kalau misalnya kita exit, kita cari lagi aplikasinya, udah nggak ya aplikasinya? Nggak ada. Lagi. Kalau misalnya di HP itu kalau dibuka lagi tapi belum melakukan restart, dia biasanya tidak akan update ya si view-nya di dalamnya itu tidak akan update. Jadi harus melakukan restart terlebih dahulu supaya bisa kita lihat finalnya dan juga bisa kita build nantinya. Nah kalau misalnya nggak di restart, jadi dia nggak akan update view-nya nggak akan update karena si hot reload ini cuma sebatas ya hot reload namanya, jadi cuma nge-reload aja yang ada di dalam Flutter-nya, jadi nggak akan ya kayak state lah, jadi kayak cache juga, jadi tidak akan selamanya gitu. Sehingga kita harus melakukan restart aplikasinya untuk melihat final dari aplikasinya seperti apa. Mungkin dari saya segitu aja Mas untuk pengenalan dependencies dan juga font ya, font dan juga aset. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu.
Silakan Mas Ahmad Istakim, mau ditanyakan Mas Ahmad. Kelihatannya mau pada coba dipraktikkan nih kayaknya nih Pak Fauzan. Oh gitu. Bagus, bagus. Nanti bisa langsung aja. Belum dari teman-teman, saya dulu deh Pak Fauzan. Berarti kalau tadi kita Ya, ceritanya ambil si font tadi, berarti yang si font ya. ini yang dipraktekkan Pak Fauzan, berarti kalau di download seperti itu kita masukkan ya. Artinya ketika nanti sudah dibuild atau sudah jadi kita apa ya? Jadi si font itu masuk ke daftar library kita gitu ya. Ya, betul, Mas. Jadi kalau misalnya saya biasanya sih pakai Google Font ini ya, Mas. Jadi lebih praktis. Dia nggak usah masukin lagi ke dalam aset ya. Jadi tinggal manggil aja Google Font apa, Google Font apa. Tapi kalau misalkan ternyata fontnya nggak ada nih di Google Font ini, jadi kita bisa download ya, unduh si fontnya. Ini saya coba unduh fontnya. Lalu si font ini kan kalau misalnya kita ekstrak, dia bentuknya seperti ini ya. Mana tadi hilang? Oh, masih di folder ini di ekstrak tuh ini. Jadi dalam filenya kan ada beberapa file ya, Bapak. Jadi Pak, ini si file yang .ttf ini dia diambil saja nih dua ini, lalu kita copy, masukkan ke dalam project. Masukkan ke dalam aset ya, intinya masukkan ke dalam aset si fontnya. Oke, di dalam aset, di sini kita misalkan, saya pengen bedain nih, yang mana image, yang mana font. Jadi di sini kita bisa nih bikin folder untuk fontnya ya. Ini lalu di sini masukin fontnya, ya seperti ini ya fontnya ya. Ini ada Montserrat Italic Variable Font, ada yang Montserrat yang normalnya. Lalu di dalam asetnya, di dalam aset, di dalam password-nya, password.html-nya, oh ini kita harus matikan. Di sini di bawah kita uncomment, lalu kita hapus dulu beberapa. Sini kali ya. Kalau ini namanya apa? Tadi itu namanya Montserrat ya. Lalu di sini nama fontnya. Oke.
Oh, ini untuk yang italic ya. Yang italic berarti yang atas. Ini lalu ini hapus. Oke, lalu set lagi. Ini untuk nambahin yang normalnya. Save. Nah, ini kalau udah di save, kita dalam main yang tadi, lalu di dalam scene mana tadi, ini ya, di dalam ini tuh, kita bikin tekstil sendiri. Jadi di sini kita tekstil. Lalu dalam tekstil kita masukkan font family. Nah, kita set font family-nya yang udah kita set lagi di PubSpec tadi ya. Tadi Montserrat. Ini pasti ada warning ya. Kenapa ada warning? Karena ini sebenarnya konstan ya. Isinya konstan, jadi kita sebaiknya menambahkan const di depan teksnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan lagi. Oh iya ampun, salah. Asetnya lupa kita tambahkan. Aset on, oke. Oh ya, kalau misalkan Bapak Ibu mengalami error, dia munculnya pasti di bug konsol ya. Ini tadi saya error karena si fontnya salah lokasi. Dia akan nampilkan seperti ini ya, error unable to locate asset entry in PubSpec. Nah, ini kenapa? Karena saya tadi lupa nambahin aset di depannya. Jadi seperti ini. Nah, ini kalau ada error, dia pasti selalu di dalam debug konsol ya untuk errornya. Ini kita akan lagi. Nah, ini sudah berganti ya, Pak. Fontnya sesuai tadi custom. Ini Montserratnya kayaknya dia ngasihnya yang like, bukan wake-nya yang kecil, bukan yang wake bold. Ini kayaknya nggak kelihatan sih. Kalau yang style italic tadi berarti penerapannya gimana ya, Pak? Gimana? Tadi Gimana, Pak? Yang tadi di PubSpec yang maunya itu kan ada yang stylenya italic ya. Iya, betul. Nah, berarti itu artinya apakah diterapkan yang tadi seperti di MindGuard-nya stylenya apa? Ditambah italic atau gimana? Iya, Pak. Jadi di sininya kalau salah italic itu agak lupa nambahinnya gimana. Ada font style kalau salah. Ini tuh isinya font style gini.
Nah, ini Pak, jadi italik. Tambahin seperti ini. Terus kita lihat, dia sudah berubah jadi ini ya Pak, italik. Aduh, jadi kecil. Berarti itu ngaruh dengan style yang di YAML tadi? Apa ngaruh? Betul Pak. Betul Pak. Jadi di dalam prospect.yml ini, kalau kita kasih aset, lalu di bawahnya ada style, italik misalkan. Dia kalau misalnya kita di sininya font stylenya italik, ya dia akan mengikuti atau mengambil ya dari sini Pak, dari aset yang ini. Oke. Kalau bold berarti kalau belum ditambahkan berarti belum bisa gitu ya Mas? Bisa ya. Nanti dia akan tetap kayak gini. Kalau bold tuh biasanya default, ngambil default Pak. Oke. Seperti itu. Begitu Pak. Siap. Terima kasih. Baik Pak, sama-sama. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi terkait setup aset dan juga font ya. Yuk silakan yang lain teman-teman. Pak Ahmad Istakim nih andalan saya untuk Flutter nih, belum ada suaranya nih Pak. Pak Ahmad gimana, sudah bisa? Silakan dimunculkan suaranya. Untuk penggunaan font aset dan gini, Ya. saya kira saya belum ada pertanyaan Pak. Oh, baik. Karena ya karena saya sudah menggunakan gitu istilahnya. Oh iya. Oke, berarti bisa ya Pak Ahmad ya. Sip. Teman-teman yang lain, ayo. Atau kayaknya udah nggak sabar nih mau mempraktekkan kayaknya nih Pak Fauzan.